sesuatu yang halal, kebenaran dan kejujuran akan didapatkan kedamaian dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang haram, kebatilan dan dusta akan melahirkan kegundahan dan kebencian. Maka di sini mengisyaratkan kepada kita yang pertama adalah kita halal dan menjalankan sesuatu dengan atas dasar kebenaran dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih dianugerahkan oleh Allah rahmat dan nikmatnya sehingga dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berhadir dalam ruangan masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam dikirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Kemarin telah kita sampaikan hadis tentang memilih yang kita yakini dan meninggalkan keraguan-raguan. Dan telah kita sampaikan minggu kemarin tentang jika keraguan terbentur atau berbenturan dengan keyakinan, maka kuatkan saja di dalam hati kita keyakinan dan hilangkan keraguan-raguan itu. Maka seperti yang kita contohkan, kita sampaikan, jikalau ragu tentang kita dalam keadaan berwudu, rasa-rasanya ragu batal. Tapi ragu apa yang membatalkan? Takkan tiba tidak, tak kalau bagaimana, maka kuatkan sajalah keyakinan bahwa wudu kita itu masih kita dalam keadaan berwudu. Itu contohnya jikalau keraguan-raguan berbenturan dengan keyakinan. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan penjelasan hadis ini, orang yang meninggalkan subhat adalah orang yang telah istiqomah dalam melaksanakan yang halal. Orang yang meninggalkan subhat, orang yang telah istiqomah dalam menjalankan yang halal. Dan mustahil orang yang meninggalkan subhat ini atau meninggalkan subhat ini tetapi dia masih bergelimang dengan berbagai macam hal yang haram. Dia masih melakukan perkara-perkara yang haram. Tidak mungkin dia meninggalkan yang subhat. Akan yang haram saja dikerjakannya, apalagi melakukan yang subhat. Maka yakin kita bahwasanya orang yang meninggalkan yang
Maka salah seorang sahabat ditanya, atau tabi'in ditanya, salah seorang ketika Ibnu Umar ditanya oleh penduduk Irak perihal darah nyamuk, bertanya darah nyamuk najis atau bagaimana. Maka Ibnu Umar menjawab, kalian bertanya kepadaku perihal darah nyamuk, sedangkan kalian telah membunuh Husain, cucu Nabi. Ini bertanya tentang yang ragu-ragu dan jali-jali haram di kerajaannya. Itu jawabannya Ibnu Umar kepada penduduk Irak ketika itu. Maka kalau kita telah istiqomah dalam melakukan yang halal, maka insya Allah yang subhat-subhat akan mengiringi kita tinggalkan. Tapi kalau kita selalu melakukan yang haram, kan yang haram saja kita lakukan, hati-hati dalam hal yang subhat ini. Jikalau kita sudah berusaha untuk istiqomah dalam melakukan hal-hal yang dihalalkan. Kemudian berhubungan dengan jujur, perbuatan yang jujur tentang apa yang kita lakukan, tentang yang halal dan yang haram. Maka jujur ini adalah sangat erat dengan ketenangan hati. Sedangkan kebohongan adalah akan membawa hati kita tidak tenang atau gundah. Jadi jika lawak suku berbohong, itu sangat hati kita akan merasa tidak senang, susah hati. Menurut Imam Tirmizi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kegundahan atau keraguan. Jadi kalau kita berbohong akan mendatangkan selalu yang tidak tetap pada hati kita, tidak tenang. Ini adalah merupakan isyarat untuk kita untuk berlaku jujur, tidak hanya kepada orang lain, tetapi harus jujur juga kepada diri kita sendiri. Yang kita tahu dengan diri kita. Apabila kita telah membohongi diri sendiri, ini tidak akan mendatangkan ketenangan terhadap hati kita. Apalagi kita selalu berbohong kepada orang lain. Ini kalau bohong punya beranak biasanya. Kalau balutu, duto, aku ditanya orang cakap jawabannya tu duto ya leh. Ditanya orang cakap tu duto ya leh. Aku seandainya ditanya oleh kawan dan jalan lain solat pak lain. Padahal tak mau saja. Lain mau saja pak lain. Di mana pak agak di belakang sekali. Cukup pak solat berjamaah. Lain. Padahal nak kau saja. Kalau dulu tu cik ditanya tentu beranak. Dari bohong yang satu sampai ini yang menimbulkan dosa para anak-anak, dan ini akan mendatangkan ketidaktenangan dalam hati, apalagi melakukan kebohongan yang besar. Maka kita dituntut untuk selalu jujur dalam bentuk kejujuran terhadap diri sendiri dan kejujuran terhadap orang lain. Maka
satu dari untuk mendatangkan kedamaian di dalam hati kita. Maka hadis ini mengisyaratkan agar kita menerapkan berbagai hukum dan menjalankan semua permasalahan dalam kehidupan atas dasar keyakinan dan bukan keraguan-raguan. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk menjalankan sesuatu atas keyakinan bukan keraguan-raguan, dan itu pun didasari oleh ilmu yang ada pada kita. Juga sesuatu yang halal, kebenaran dan kejujuran akan didapatkan kedamaian dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang haram, kebatilan dan dusta akan melahirkan kegundahan dan kebencian. Maka di sini mengisyaratkan kepada kita, yang pertama adalah kita selalu melakukan yang halal dan mengkonsumsi yang halal dan menjalankan sesuatu itu dengan atas dasar kebenaran dan kejujuran, dan hasilnya adalah akan mendapatkan ketenangan hati dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita lakukan yang berbentuk yang haram, yang berbentuk kebatilan ataupun dalam berkata dusta, akan melahirkan ketidaksenangan hati, kegundahan hati. Ini yang akan mendatangkan kebencian, menumbuhkan bibit-bibit kebencian. Kadang-kadang tanya salah orang itu tidak awak lah benci sekali, lah mengicik kian kemari. Itu mungkin salah satu dari yang dimaksud oleh hadis ini. Nah, oleh sebab itu kita sangat berhati-hati dalam hal yang subhat ini. Kita khawatir kita akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan ketidaktenangan dalam hati kita. Maka kita sangat dianjurkan untuk selalu berkata jujur dan melakukan yang halal dan memakan sesuatu yang halal, dan menjauhi segala yang berbentuk haram, baik perbuatan haram maupun hal-hal yang bersifat haram. Mungkin dari hadis yang ke-11 ini itu yang dapat kami uraikan. Walaupun hadisnya pendek, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Maka kita melakukan sesuatu dengan atas keyakinan dan meninggalkan keraguan-raguan. Mungkin untuk sambungan penjelasan hadis yang kemarin itu saja untuk pagi ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. InsyaAllah kita sambung pada hadis berikutnya pada minggu yang akan datang. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi